sekarang giliran kami lagi nih. Kalian siap-siap ya. Kali ini kita yang harus menyusun tempurung. Anggota tim yang lain juga harus menjaga yang sedang menyusunnya. Berhasil! Asik! Kami menang! Maaf ya Akbar, kalian harus lebih kompak lagi lain kali. Teman, Kolorai nama desaku. Masuk dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Daerah kami ini terkenal dengan kekayaan dan keindahan lautnya loh. Kalau teman di rumah mau ke sini, kasih tahu kami ya, biar kami ajak berkeliling. Oh iya, sampan yang sudah dipakai beberapa bulan biasanya akan kotor. Tandanya adalah banyak lumut yang tumbuh di bagian bawah sampan. Kalau kelamaan dibiarkan, sampan akan rusak dan lapuk karena lumut yang menempel. Dan lajunya juga jadi lebih lambat. Tapi tenang saja, kami punya cara khusus kok untuk membersihkannya. Ayo kawan-kawan, sikat! Sampan yang ingin kita bersihkan diangkat pada sebuah tumpuan. Baru kita bakar lumut yang menempel pada bagian bawahnya dengan segulung daun kelapa kering. Yang rata ya kawan. Proses pembakaran ini dilakukan untuk membuat lumut lebih mudah dihilangkan. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai membiarkan api terlalu lama pada satu titik. Nanti kayunya malah ikut terbakar. Nah, setelah pembakaran selesai, sekarang tinggal membilasnya dengan air dan menyikatnya menggunakan sabut kelapa. Bukan hanya sampan loh, kapal besar di kampung kami juga perlu dibersihkan secara berkala. Membersihkannya dilakukan sambil bergotong royong. Pekerjaan jadi mudah selesai deh. Sip deh, kelihatannya sudah cukup bersih nih. Bagaimana menurut kalian? Kelihatan kan bedanya? Nah, kali ini kami akan menjaring ikan untuk kebutuhan lain. Teknik yang kami kerjakan harus dilakukan saat air masih pasang. Karena saat seperti ini, ikan masih banyak berkumpul di pinggir pulau yang memiliki banyak karang. Kalau soal jumlahnya, itu tergantung keberuntungan. Tapi yang pasti, selama ini kami tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Tongkat dipukul ke air atau dengan berenang untuk membuat ikan lari dan menabrak jaring yang kita turunkan. Setelah itu, tinggal melihat ikannya deh. Cara menjaring seperti ini juga punya kesulitan tersendiri, teman. Saat jaring tersangkut, kita harus bisa menyelam dan melepaskannya. Tidak boleh langsung ditarik, nanti malah bisa sobek. Besar lubang jaring juga diperhitungkan loh, supaya hanya ikan berukuran sedang atau besar yang tertangkap. Sedangkan ikan yang masih kecil bisa lolos. Hal ini adalah salah satu kearifan lokal masyarakat desa kami untuk menjaga jumlah ikan tetap terjaga di alam. Lestari alamku, lestari budayaku, lestari marga Dapalang. Lumayan, Min. Babak, cari ke sana lagi. Ya, oke ya. Buatan jalan ke sana. Berbagai jenis ikan bisa kita dapat. Tapi yang paling sering kami olah untuk bikin asin adalah ikan kakap. Kalian tahu ikan asin kan? Itu loh yang biasa dimakan sama sambal dan sayur asem. Temani aku membuatnya yuk.
Pertama, kita buang dulu sisiknya, supaya lebih mudah dikeluarkan bagian dalam perutnya. Untuk urusan membersihkannya, biar bapak saja deh. Soalnya beliau lebih berpengalaman. Karena memotong ikan ini harus rapi, supaya punya nilai jual juga. Setelah itu, sekarang tinggal mencucinya. Sebersih dan sampai ada berdarah lagi. Habis tono. Ini lagi tuh ada. Yuk. Kemudian tiriskan sebentar air dari bagian tubuhnya. Sekarang tinggal tunggu si Umi nih buat bawakan garam. Sudah. Ini cepat dah. Garam ini ya. Nah, selanjutnya adalah proses melumuri garam. Namanya juga ikan asin, walaupun diambil dari laut, tapi ikan ini harus tetap diberi garam tambahan. Selain supaya menjadi lebih awet, rasanya juga menjadi lebih nikmat. Baik, Kong. Tinggal dijemur nih. Teman, menjemur ikan butuh waktu sekitar 2-3 hari supaya betul-betul kering. Nantinya makanan lezat ini bisa dijual seharga Rp100.000 per bungkus yang berisi 10 ekor ikan berukuran besar. Ayo, siapa yang mau beli? Antri ya. Mengasinkan ikan akan membuat kandungan airnya berkurang. Ikan jadi tidak mudah busuk dan menjadi lebih awet. Iya, bukan bocah kolorai namanya kalau nggak bisa berenang. Sekarang waktunya kita cari bulu babi, teman. Eits, tapi jangan takut. Bulu babi sasaran kami ini tidak akan menusuk kok. Jadi pasti aman. Kami biasa menyebutnya sarowa. Mereka adalah makhluk laut berbentuk bulat dan berduri lunak. Biasanya mereka hidup di daerah pasir yang ditumbuhi lamun, atau juga bisa ditemukan di dekat karang. Nantinya, bagian dalam satwa ini bisa kita makan. Yang penting sekarang kita kumpulkan dulu yang banyak. Kalau soal mencari sarowa, kami memang semangat, teman. Karena satwa berduri ini punya rasa yang sedap, apalagi kalau dibakar bareng sama pisang. Umin, Dani, kalian perhatikan pisangnya ya. Tidak boleh sampai terlalu lama, nanti bisa gosong dan jadi keras. Urusan sarowa ini biar aku dan Hamdi yang atur. Berbeda dengan pisang, sarowa tidak butuh waktu lama untuk dibakar. Yang penting duri-durinya sudah habis, itu tandanya sarowa siap disantap. Kalau pisang, walaupun tampak hitam, tapi itu hanya kulit luarnya saja. Isinya sih akan tetap aman.